Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Mahfud Anwar ingin mempresentasikan tentang sikap profesionalisme dalam bekerja. Jadi, pertama kita harus tahu profesionalisme itu atau profesional dalam bekerja itu yang bagaimana. Ini menurut dari J.S. Baidu dalam suatu bukunya yang diterbitkan pada tahun 2003. Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, dan beroleh bayaran karena keahliannya itu. Lalu kemudian cara untuk menjadi profesional. Untuk profesional yang pertama harus dilakukan adalah membawa diri. Kemudian membawa diri kita menjadi yang profesional. Kemudian komunikasi kita harus secara profesional. Lalu interaksi kita dengan lingkungan harus secara profesional. Lalu keterangannya dari apa sih membawa diri secara profesional itu? Jadi yang pertama yang harus diketahui untuk membawa diri secara profesional yaitu tampilan. Tampilannya harus rapi dan pantas. Setiap hari pastikan Anda bekerja dengan bersih dan rapi untuk menampilkan kesan profesional. Hindari pakaian yang terlalu ketat atau terbuka dan jangan kenakan pakaian yang dianggap tidak pantas untuk bekerja. Lalu kemudian budaya. Jadi yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu budaya. Perhatikan bagaimana rekan kalian bekerja untuk mengetahui sikap atau budaya dari kantor Anda. Amati cara berpakaian, cara merendahkan suara ketika sedang berbicara kepada seseorang yang lain atau di telepon, atau masuk ke ruang orang lain dengan menggunakan salam atau yang sebagainya. Kemudian waktu. Ketika Anda menjadi seorang profesional, Anda harus berupaya baik dengan menjaga waktu Anda. Jadi ketika karyawan dengan datang tepat waktu untuk menghadiri rapat atau diskusi yang sudah dijadwalkan serta berada di jam kantor yang sudah ditentukan atau tidak terlambat, maka di situ Anda boleh dianggap secara tidak langsung untuk menjadi seorang yang profesional. Kemudian sikap profesional adalah sikap yang positif dan termotivasi. Untuk mencapai kesuksesan, tunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab. Lalu yang kemudian berkomunikasi. Untuk menjadi seseorang yang profesional, Anda harus dituntut untuk berkomunikasi secara efektif. Yang pertama yang Anda harus lakukan yaitu membawa catatan atau buku. Bawa agenda atau buku catatan saat rapat atau diskusi, itu penting. Pastikan Anda mengingat tugas atau janji dengan selalu mencatatnya dalam agenda dalam menggunakan agenda digital maupun agenda fisik. Tunjukkan profesionalisme dengan mencatat apa yang perlu dicatat untuk memastikan Anda selalu teratur dan tidak melakukan yang salah. Kemudian yang kedua yaitu bicaralah dengan jelas dan ketika diperlukan. Untuk dapat berkomunikasi secara profesional, Anda harus bisa menulis, berbicara dengan yakin dan jelas.
Jadilah pendengar yang aktif saat rapat dan diskusi, dan tunggu sampai orang lain selesai bicara sebelum Anda mengemukakan pikiran. Jadi jangan bicara waktu orang lain sedang bicara, karena itu tidak beretika atau tidak sopan untuk menyela sebuah pembicaraan orang lain. Kemudian bahasa. Sebagian besar perusahaan mendorong karyawan agar mengatur waktu secara efektif dengan menggunakan surel atau telepon untuk mendiskusikan masalah atau keputusan kecil. Jadi dalam maksud ini, Anda harus dapat bicara dalam bahasa yang baik untuk berdialog tatap muka dan berbicara yang baik melalui telepon, email, atau WhatsApp yang sekarang booming, untuk bahasa Anda tetap santun dan baik. Kemudian yang nomor 4, setelah dalam komunikasi yang efektif ini, jadi umpan balik. Berilah umpan yang baik kepada teman lawan bicara Anda. Cara untuk menunjukkan profesionalisme yaitu umpan balik. Ingat bahwa umpan balik yang semestinya mengenai pekerjaan dan hasil kerja, bukan sesuatu yang pribadi. Menanggapi umpan balik dengan kemarahan atau sikap defensif akan menimbulkan kesan tidak profesional. Sebaliknya, ambil pelajaran dari sana dan gunakan umpan balik secara baik untuk meningkatkan performa Anda. Lalu kemudian berinteraksi secara positif. Berinteraksi secara profesional. Jadi untuk berinteraksi secara profesional yang harus Anda punya yaitu pertama, sifat positif. Hindari politik dan gosip di kantor. Kadang gosip mungkin sulit dihindari, terutama jika Anda masih baru dan ingin mengenal rekan kerja. Akan tetapi menghindari gosip dapat memelihara reputasi Anda sebagai karyawan yang profesional. Dan hindari politik, karena setiap orang memiliki preferensi atau sikap politik yang berbeda-beda. Lalu kemudian supel. Anda harus supel dalam pekerjaan Anda, melakukan atau perlakukan rekan Anda dengan hormat dan sikap yang menyenangkan. Anda harus memperlakukan semua orang dengan baik, termasuk rekan kerja yang cocok ataupun tidak cocok pada pendapat Anda. Jika rekan kerja Anda tidak bisa diajak bekerja sama, hindari kerja bersama mereka jika memungkinkan. Pertimbangkan untuk berbicara dengan atasan jika selalu ada masalah dengan sikap dan performa salah satu atau beberapa rekan kerja. Hindari gosip di belakang punggung dan bersikap kasar kepada rekan, karena itu bukanlah cara yang profesional. Kemudian hormati atasan. Untuk poin ketiga yaitu hormati atasan. Perlakukan atasan Anda sebagai mentor. Jika atasan melihat potensi dalam diri Anda, ia mungkin berperan sebagai mentor Anda. Jadi pelihara hubungan baik dengan atasan Anda untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki sifat profesional. Kemudian untuk berinteraksi dengan orang, kita ya harus bersikap baik dengan cara salah satunya yaitu menyebutkan nama seseorang atau rekan kerja kita. Gunakan selalu menyebut orang, jangan pernah teriak dengan kata yang lebih tinggi atau meneriaki woi ataupun sikap yang kurang sopan lainnya. Dari keseluruhan yang sudah saya paparkan tadi, apa sih tujuan dari menjadi profesional? Jadi di sini
memiliki tujuan yang pertama, yaitu kesehatan. Sikap profesionalisme dan positif lebih dari sekedar tersenyum di tempat umum. Anda sudah berusaha melakukan pekerjaan secara semaksimal mungkin. Akan tetapi jika Anda banyak mengeluh, itu hanya memperburuk keadaan. Maka bersikap positif akan menjauhkan diri dari rasa stres yang memperburuk kesehatan Anda. Semakin positif, maka diri kita akan semakin sehat. Maka dari itu kita harus menjadi profesionalisme, hindari urusan pribadi maupun pekerjaan. Kemudian yang kedua yaitu menjadi role model. Sikap profesionalisme Anda dalam memungkinkan rekan kerja Anda merasa nyaman ketika mengajukan pertanyaan atau meminta saran. Cepat atau lambat Anda akan menjadi panutan, bahkan sekutu bagi banyak pekerja lain. Dengan begitu Anda dipandang sebagai pekerja yang berkualitas oleh atasan Anda. Ketika sudah menjadi role model, yaitu tahap ketiga, yaitu menjadi pemimpin. Berkaca dari poin kedua, Anda telah menjadi panutan dalam tim. Secara alami, manajemen memandang Anda sebagai pekerja yang memiliki kualitas kepemimpinan untuk mengambil suatu proyek ke depannya. Anggota tim akan merespon kepemimpinan Anda dengan baik, dan selanjutnya pun semakin besar peluang Anda untuk mendapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi setelah kesehatan kita baik, lalu kemudian kita menjadi role model, maka kemungkinan besar kita mendapat jabatan atau mendapat tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menjadi pimpinan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.